Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, ya Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ali wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa-alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajah. Wa qala ta'ala summa ja'alnakum khulaifa fil ardi nadhira kaifa ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Para alim, wabil khusus saudara muda saya tapi ilmunya tua. Jadi saya di belakang mendengarkan betapa sebenarnya saya menghadapi samudra yang ilmunya luasnya luar biasa. Maka kebahagiaan bagi saya bisa ketemu dengan santri-santri yang luar biasa juga. Seandainya tidak ada warid datang di hati para santri, Anda semua tidak mungkin berdesakan duduk mendengarkan berjam-jam apa yang disampaikan oleh aulia Allah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Uji bin Abu Yadim Yati, Allahumma yarham. Jadi saya tidak banyak ini karena nanti jadi malah nguyai segoro. Bahkan saya kalau diperbolehkan, biarlah saya menjadi santrinya beliau. Masya Allah. Salawat dan salam mari kita tunjukkan kepada Allah, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi saya berdiri begini jadi teringat dengan sahabat saya yang sahabatnya Kiai Uji, Kiai Abdurrahman Wahid, yang tadi sudah digambarkan. Tidak hanya berdakwah di kalangan kaum muslim, tetapi juga berdakwah di kalangan orang-orang yang belum muslim. Hanya saya lebih berpandangan positif bahwa semua agama itu adalah Islam. Maka kalimat yang diturunkan Allah kepada kita lewat 319.000 nabi yang terakhir kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah
La ilaha illallah, la maujuda illallah. Maka kalau la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah, dan kita sudah dianggap sebagai khalifahnya Allah, maka jihad yang paling jihad adalah kalimatul haqqin inda sultanin jair. Kita harus berani memperingatkan para pemimpin negeri tercinta Indonesia ini. Tetapi yang lebih berani lagi adalah kita memperingatkan diri kita. Karena apa? Dari pengalaman ketika Nabiullah Ibrahim memiliki 2 istri, yang kolot mah gelis banget, gelisnya gelis ya, gelisnya orang Jawa nggak bisa ngomong begitu. Saking gelisnya itu, kalau minum kopi begitu, kopinya kelihatan di lehernya Sarah. Maka sampai tidak mau melahirkan. Nah, kemudian dari Sarah, karena tidak ada anak, lalu menikahlah Nabi Ibrahim dengan seorang putri yang jelek banget. Sudah hitam, seluruh tubuh itu leher semua. Jadi kalau sampean lihat gitu nggak bakal berdiri deh. Tetapi karena ini sunnah yang diperintahkan oleh Allah, maka dinikahlah. Nah, ketika kemudian saya diundang ceramah di Bibilka, Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Suci, kalangan Katolik, saya bilang, "Mbok jangan dikatakan bahwa Hajar itu adalah gundik." Jadi ditafsiri Siti Hajar itu adalah gundik. Siti itu adalah singkatan dari Sayyidatina. Karena apa? Karena di setiap gereja tulisannya bermula dari berkat Ibrahim. Nah, kalau orang bapaknya orang beriman seluruh dunia kok nyimpen gundik, apa benar gitu. Nah, jadi saya nerobos ke calon pastor-pastor dan saya jelaskan bahwa tafsir kitab Anda ini berbau cemburu karena Sarah, cemburu kepada Hajar karena Siti Hajar lebih dulu punya anak namanya Samuel atau Ismail. Maka sampai dikatakan Hajar, Siti Hajar ini adalah gundik. Nah, kalau gundik, orang bisa nyimpen gundik. Gundik itu lebih parah daripada pelacur. Apa namanya? Cabean. Antum hafal banget namanya. Nah, kalau Anda pastor boleh nggak nyimpen gundik? Nggak boleh, Gus. Saya misalnya yang sering disebut Gus gitu, boleh nggak nyimpen gundik? Nggak boleh, Gus. Lah kenapa? Bapaknya orang beriman seluruh dunia dikatakan menyimpan gundik. Padahal kenapa kitab suci Anda sampai tafsirkan bahwa kecemburuan yang terakumulasi oleh Sarah kepada Hajar ini sampean kemukakan sekarang? Wong sampean juga bukan orang Tunis. Jarak Anda dengan kita sudah sekian ribu tahun. Negaranya sudah berbeda. Kenal dengan Sarah juga Anda tidak. Kenapa menafsirkan kitabmu sendiri sebagai gundik? Loh, kalau benci silahkan, tetapi apa Anda layak untuk benci? Wong kenal aja ndak, malah kalian ini sebagian besar kan orang-orang Cina.
Orang Cina negaranya beda, orang Tunis negaranya beda. Nah, ini salah satu kenapa saya sering keluar masuk gereja. Yang sekarang kemudian oleh orang yang merasa sebagai pembaharu Islam sudah bermunculan, termasuk yang mengaku Habib-Habib, itu menganggap gerak saya adalah gerak orang gila, hanya mencari duit, hanya mencari kekuasaan dan sebagainya. Padahal saya jadi sahabatnya Gus Dur, ditawari jadi menteri aja nggak pernah mau, ditawari jadi DPR nggak pernah mau. Kemarin nama saya dimasukkan di Partai Gerindra sebagai calon DPR RI nomor jadi, saya juga nggak mau. Nomor 1 di Dapil 7 Jawa Tengah pasti jadinya. Saya juga nggak mau. Karena apa? Karena saya sering mengatakan kepada santri-santri, baik yang tentara atau yang sipil, tidak usah berangkat haji, cukup umroh. Lu kan haji wajib, Gus. Iya, umroh juga pahalanya sama dengan haji, dengan catatan sampean setelah nanti di Musdalifah cari batu 7 kali 3 kali 7 kali ditambah 1 kali 7, 49 ditambah 7. Nah, untuk apa, Gus? Nanti setelah pulang umroh tidak usah balik ke rumah, mampir dulu ke Senayan, kemudian dengan membaca niat ingsun balangi kepalanya setan. Loh, dulu itu pohon-pohon besar itu pasti rumahnya gegejik. Apa kalau di sini? Jurit rumahnya saya. Ada gandaruwo, ada tuyul, ada wewe, ada macam-macam. Iya kan? Ya. Di gua-gua, di jalan besar, di perempatan jalan, di sungai, maka dikasih sesaji menyan. Apa macam-macam, ada rokoknya. Saya sering malah kalau udah kehabisan rokok, saya mesti mampir. Karena jinnya sudah CS dengan saya. Tetapi sudah dikasih sesaji begitu, jinnya keluar apa enggak? Enggak keluar. Anda salah cara memandangnya. Nek pas zaman pemilu kemarin, pohon-pohon besar keluar gambarnya semuanya. Cobloslah aku. Jadi ketika sampai nyoblos mereka dan jadi karena rumahnya tinggalnya sama dengan rumahnya jurik, berarti yang sampai coblos adalah jurik. Jadi berangkatnya umroh saja lebih murah, tapi pahalanya haji dengan catatan lempar jamarotnya gedung DPR. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari Siti Hajar ini kemudian lahirlah Nabiullah Ismail yang luar biasa, yang selawatnya kita baca tadi. Saya mengambil ijazah dari Kiai Uci tapi tanpa meminta. Loh, ini karena kalau di Jawa itu kalau umur lebih tua boleh begitu. Soal ilmunya nggak afdol, nanti tinggal salaman afwan ya akhi. Sesama beskota kan dilarang saling mendahului. Kemudian lahirlah Imamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diangkat jadi imamnya? Ketika diangkat jadi imam itu ketika turun subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Rasulullah itu melewati lorong waktu mulai nol waktu. Ini rahasianya, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Maka kalau orang sudah faham ayat ini, pasti dia akan melaksanakan afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Tidak urusan itu setan atau jenderalnya setan atau jenderal biasa atau menteri atau presiden atau pejabat, salah. Ada keberanian untuk menegakkan kebenaran itu. Nah, celakanya di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Kiai Uji tadi, rusaknya berlebihan. Biasanya kalau seorang kiai kumpul, itu pasti dipimpin oleh sebuah lembaga yang baik. Kebetulan NU. Lah ini setelah kemerdekaan itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpesan kepada Kiai Wahid Hasyim untuk membuat departemen agama supaya negeri ini tidak negeri kapitalis, supaya kita tidak kebablasan hubud dunia wayan saunal akhirah. Tapi departemen agama yang ada di Indonesia, sedunia nggak ada departemen agama. 2 menterinya penghuni penjara. Yang satu bergelar Habib Al-Munawar, yang satu Surya Dharma. Surya itu srengenge matahari, Dharma itu amal, Ali berani. Jadi berani mengambil amal ketika matahari muncul. Coba bayangkan kalau di Malaysia, banyak santri saya yang jadi menteri di Malaysia. Abdullah Badawi, Datuk Musa Hitam, Datuk Ismail. Itu kalau berangkat haji separuh bayarnya. Yang separuh pemerintah. Nah kita sudah berangkat bayar terus, antrinya 12 tahun. Kotanya 300.000 dikalikan biaya haji 41 juta, 40 juta saja itu sudah 12 triliun. Dikalikan 10 tahun 120 triliun. Disimpan di bank, muncul bunganya 0,5% sebulan. Setahun sama dengan 6%, itu udah dibikin 5% sajalah. 5%. Maka kalau dikalikan dengan 10 tahun sama dengan 50%. 50% dikalikan 120 triliun sama dengan 60 triliun. Ada nggak pesantren yang dibantu oleh Departemen Agama? Duitnya kemana? Kalau kawin mah duit semiliar juga sampai ledeng gitu. Ledeng itu apa ya? Ledeng sampai lecet gitu loh. Itu nggak habis. Nggak habis. Ini mental Surakoh yang dulu pernah mau membunuh Rasulullah, ternyata nasabnya banyak yang lahir di Jakarta. Jadi Surya Dharma Ali bin Surakoh. Maka musuhnya Rasulullah dulu juga banyak. Abu Lahab, Abu Jahal. Paman-pamannya wajahnya seperti Rasulullah, kulitnya seperti Rasulullah, gantengnya seperti Rasulullah. Tetapi kalau kita ngerasani itu apa? Menggunjing, itu kan dosa. Tetapi Anda misuh-misui apa ini? Memaki-maki pamannya Nabi dalam keadaan sholat pun dapat pahala. Saking karena
jeleknya. Lu apa boleh sholat kok sambil maki-maki? Boleh. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dhata lahabi wa imra'atu khammalatal khatab fi zidiha. Maki-maki boleh. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal itu lahir di sana. Ada satu Abu lagi yang ternyata lahir di Jakarta. Namanya Abu Gosok. Saking kotornya maka meracuni agama. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Kiai Uci ngomong bahwa sudah kemerasukan ayat, ini enggak, ini keracunan. Lawang orang mau berangkat haji disuruh bayar dam. Coba bayangkan. Oh, ini tamato bayar dam. Lu kan sudah diambilin di situ. Ya diambilkan dari simpanannya yang 12 tahun itu kan cukup, lebih-lebih. Sudah gitu pernah ada yang berangkat haji belum? Segini banyaknya ini. Ada belum? Masya Allah, miskin sekali. Tetapi justru yang miskin itu malah sregep ngaji begini. Kalau ente sudah jadi pejabat, sugih, kaya, oh lupa. Pasti nggak pernah ngaji. Itu pasti. Nah itu disembelih damnya. Pernah lihat nggak damnya disembelih terus kambingnya ditunjukin atau ontanya? Nggak pernah. Coba kalau damnya 1.000, 1,5 juta kali 400.000 berapa? Lah kalau Pak Harto dulu dikatakan bahwa dia itu tukang korupsi, ini sekarang lebih parah. Pak Harto itu korupsi tetapi ada rikasnya. Maka sampai nanti kalau jadi pejabat korupsi bayar rikas 20%, insya Allah rotok halal sidik-sidik gitu. Maka Pak Harto korupsi tetapi dibayar. Kalau duitnya tidak kemana-mana, duitnya masih di Indonesia. Diibaratkan nyembelih ayam itu dimasak opor. Dodo mentok Pak Harto, kempolnya menteri jenderal, bupati sewiwi, kolonel gitu. Prajuritnya cakar kaki, rakyatnya air opor. Oh. Itu yang ikut Partai Golkar. Kalau yang nggak ikut dapat bulunya, lumayan. Bulunya untuk shuttlecock, untuk badminton. Tapi orang korupsi sekarang ini ayamnya dimasak opor pakai panci presto. Tulang belulangnya yang bagian kucing sama anjing pun dimakan semua. Ya keloloten. Keloloten tahu nggak? Selak di tenggorokan. Karena sering makan barang haram gitu, hatta dia ilmuwan yang sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ilmuwan luar biasa, tetapi karena makan orang harta yang kayak begitu, akhirnya jadi goblok. Coba bayangkan, Pak Surya Dharma Ali, Anda itu salah berbuat, kok dituduhan oleh KPK itu, saya nggak ngerti salah saya apa. Jadi kita goblok banget ini. Termasuk Anas Urbaningrum yang ngakunya tidak korupsi itu. Saya juga nggak ngerti, saya ini salahnya apa? Lu salahnya kamu itu ngambil duit negara 160 miliar. Lu wong nyolong sepeda motor aja digebukin, dibakar sak motornya. Tetapi karena kamu ilmuwan tapi golongannya setan, jadi kamu ngomongnya kalau serupiah
Anas makan duit, gantung di Monas. Nah, yang doyan duit rupiah siapa? Saya itu jadi kiai sejak kecil ikut Gus Dur, nggak pernah dikasih duit begini terus tak makan gitu, nggak pernah. Oh, setan aja nggak pernah makan duit, setan. Apalagi rupiah. Oh, sudah nggak dicetak. Maka ketika masih ada kiai uji dan aulia-aulia yang tidak tersentuh oleh partai, tersentuh oleh kekuasaan, tetapi tetap menyelamatkan umat, belum bakal kiamat, belum bakal kiamat. Udah saya diamini sudah gitu. Wong itu janjinya Allah, janjinya Allah. Maka karena terbiasa makan duit kayak begitu, akhirnya kayak orang yang biasa makan rebung bambu muda. Tahu nggak bambu muda? Terbiasa makan begitu, akhirnya mukanya muka gedek. Gedek itu yang dianyam, bambu yang tua yang dianyam itu. Jadi mau ketimpa abu, ketimpa apa, udah dua bloknya setengah mati gitu loh. Maka udah salah sampai ngomong, katakan tidak pada korupsi kalau sedikit. Sampai akhirnya muncul surat Anas ayatnya hambalang. Muncul suratnya Al-Baqarah ayatnya Ayu Azhari plus 20 juta karena teteknya gede. Muncul surat An-Nisa ayatnya Vitalia plus Honda Jazz dan duit 350 juta. Makroknya bertanda LHI, Lutfi Hasan. Loh, padahal AWW-nya itu fustunnya sudah banyak, kok masih begitu? Masya Allah. Karena apa? Karena dia merasa benar sendiri. PKS itu merasa benar sendiri. Karena merasa benar, kita dianggap sesat. Nah, karena kita sesat maka dikafirkan. Karena kita dikafirkan maka darah dan harta kita jadi halal bagi dia. Ini rahasianya. Maka ketika kemarin tim suksesnya Mas Prabowo datang ke tempat saya ditanya sifat Rasul, sifat seorang pemimpin itu bagaimana sih Gus? Saya berhenti pada sidik, amanah, tabligh. Mau bahas Fatona kok jadi maklar perempuan. Ini Rasulullah melewati relung waktu mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka bisa ketemu. Dan ketika dia mau mi'raj, mengimami sholat dulu dalam rangkaian satu waktu dipadatkan oleh Allah. Ini rahasianya kenapa bisa terjadi Isra wal Mi'raj. Karena apa? Karena kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Allah merangkumkan dalam satu waktu kumparan. Maka Rasulullah bisa ngimami para Rasul dan Nabi dalam keadaan hidup. Sama dengan jenengan ketika Allahu Akbar, ketika mengangkat tangan ini Anda membentuk huruf alif dan lam atau lillah, maka harus lillah, fokusnya la maujuda ilallah. Jangan Allahu Akbar, kiai kok rambutnya gondrong.
Lu wong gondrong-gondrongnya saya sendiri loh, sampean ini kenapa, Mbak? Memang harus begini. Rasulullah aja rambutnya 45 cm panjangnya. Enggak kayak orang Wahabi sekarang ini sing didawak-dawake jenggote karo kumil karo. Lu enggak nek jenggote banyak gitu enggak apa-apa. Bagus. Saya mau melanjutkan nggak berani ya. Pokoknya rombongan RCTI lah, rombongan celana cingkrang Indonesia. Nah ini nanti akan kita bahas gitu. Maka ketika kita melakukan sholat kok tidak sampai melakukan mi'rajul lil mu'minin, sesungguhnya kita belum sampai. Tetapi bodoh ngaji terus mati jadi wali. Rasa mbok amini kuwi tanda itu sudah janjinya Allah. Gimana? Nggak usah. Lama-lama nanti jadi rais juga sampean ini. Manamin. Karena rais itu ini jadi ingat sampean rais itu, saya jadi ingat ini mau pilpres itu ya. Orang Indonesia ini kan presidennya kayak wayang semua. Soekarno kayak Adipati Karno. Wow. Flamboyan dan dia teguh loyalitas cinta kepada tanah air. Karena dia faham. Kenapa? Faham. Karena dia muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubul waton minal iman. Bagi seorang pemimpin, dia mencintai bangsa dan negaranya. Bagi seorang tentara, bedil kepala orang masuk surga. Wong agamanya tentara itu memang bedil orang. Karena untuk mengamankan bangsa dan negara. Oh itu, maka berhadapan dengan adiknya sendiri Arjuna tidak masalah, tapi demi bangsa dan negara. Juga sama yang dilakukan oleh Kombo Karno. Hubul waton minal iman. Pak Harto itu kayak Baladewa lah. Diem gitu. Berani macam-macam gemuk. Yang ketiga itu kayak Citraksi. Jadi kalau dalang itu kalau ngomong itu pas rombongan ini Citraksi mau perang dengan Pandawa gitu, biasanya tanya kepada Sengkuni, men kok kabarakan man. Jadi ngomongnya itu susah, jadi Habibi. Matanya sambil melotot begitu. Kayak Citraksi. Presiden nomor 4 namanya Gus Dur, potongannya kayak semar. Karena si Marudunia atau Samarudunia, maka saking ikhlasnya digathaki tok sampai dia meninggal. Sampai sekarang dia adalah orang presiden yang termiskin di dunia. Saking ikhlasnya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia mengutamakan akhirat daripada, maka dicintai semuanya, kalian manusia atau binatang, tanaman, alam, air, udara, dicintai oleh Gus Dur sebagaimana cintanya matahari ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersinar. Tidak urusan ente sholat atau tidak sholat, bajingan atau politikus, semuanya akan mendapatkan cahaya matahari. Ini yang namanya taslim. Maka ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini muslim yang insan kamil yang begini. Jadi khairunas anfa'uhum linnas, itu Gus Dur. Lah kita kan enggak, min asari sujud itu batuk ngapal. Ya. Saking enggak bisa ngapal jeduk-jeduk ini kan.
Lah kalau urusannya bathuk ngapal itu masuk surga, lah monyet itu bisa masuk surga semua. Pantatnya ngapal berarti ahli zikir. Gus Dur pernah suatu saat minta saya pas gini, saya dari mana Gus? Keng pundi Gus? Dari mana Gus? Saya dari Papua. Loh kenapa? Saya diundang ceramah pendeta-pendeta dan pastor-pastor serta kepala suku di Papua. Loh ada apa Gus? Karena orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, orang-orang Sumatera yang datang ke Papua sebagai transmigran mau disembelih sama orang-orang penduduk asli. Loh kenapa Gus? Karena di sini ada FPI yang ngamblengi orang-orang Kristen. Loh kalau berani ke sana, kalau di sini mah orang Islamnya banyak. Kok tidak berpikir? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika tahun 36 membangun yang namanya konsep bangsa. Pada muktamar NU pertama di Banjarmasin dia menunjukkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika orang-orang pada protes kepingin bahwa 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dihapuskan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpesan kepada Kiai Wahid Hasyim, dihapuskan. Tidak usah menjalankan syariat bagi pemeluknya, nggak usah, hapus. Karena apa? Karena kalau itu tidak dihapuskan, Mr. Maramis, utusan dari Kristen Katolik yang dari negara bagian timur akan memisahkan diri. Ini maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Kalau tadi Kiai Uji mengatakan Syria hancur karena apa? Mesir hancur karena apa? Irak hancur karena apa? Karena dinas oleh Allah. Iya, tetapi asbabnya apa? La yarudul qada ila du'a. Karena asbabnya ada Ikhwanul Muslimin yang masuk ke Indonesia sekarang ini membentuk namanya PK, Partai Keadilan, yang mendatangkan adalah Habib Husin Al-Habsyi yang matanya buta, yang dulu pernah ngebom di Borobudur. Ini kemudian membentuk Majelis Mujahidin, ini membentuk majelis namanya MTA, ini yang membentuk majelis namanya HTI, ini yang menjuluk FPI dan sebagainya. Supaya sampean sadar, kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berpandangan ke depan, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dijadikan pagar betis. Indonesia sudah hancur kemarin sore. Kenapa? Karena tidak ada pemper lagi. Amerika akan gebres kita, habis. Jangankan kok Amerika, saya kemarin itu diundang ceramah oleh Kasal di Mabes TNI AL, yang datang itu mayor sampai jenderal. Saya tahu ternyata kapalnya Indonesia itu ada 18, yang 9 rusak. Dari yang 9 itu yang 4 ada senjatanya. Dari 4 senjata itu yang bisa jalan untuk bedil cuma 2. Makanya diserempet oleh kapalnya Singapura aja nggak berani. Padahal dulu Jawa Dwipa ini adalah tempat kelahiran Nabi Adam, tempat kelahiran orang-orang hebat. Siapa yang bisa mengalahkan Prabu Siliwangi dengan kerajaan Siliwanginya? Siapa yang bisa mengalahkan Majapahit dengan kerajaan Majapahitnya? Bahkan seorang perempuan yang namanya Laksamana Malahayati, dia disegani oleh Angkatan Laut, Angkatan Laut seluruh dunia. Sekarang tentara dan polisi geger sendiri, rebutan amplop. Ketika dulu ada tentara sekutu yang datang akan menghancurkan Indonesia, maka yang muncul adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memerintahkan Kiai Abbas Buntet
untuk menghadapi Jenderal Malabi, jenderal perang sekutu yang mengalahkan Jerman, Inggris, Prancis, Jepang. Dikalahkan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Abbas Buntet. Karena hizibnya luar biasa. Beda dengan sekarang, wiridan aja sesat katanya. Nah kalau wiridan sesat, sholat dari rumah ke masjid, sholat balik lagi, sholat balik lagi, sholat balik lagi. Nah kalau ada ayat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utulil madarajah, berarti Allah menghormati teknologi dan ilmu yang sangat luar biasa, maka ditinggikan derajatnya. Cukup saja disorting. Sekali subuh yang dibikin khusyuk, Allah kurang khusyuk, Allah sambil ngelirik temennya, geser. Loh, pernah saya itu sholat, saya kan risih, diinjek gini tak geser gini, diinjek lagi tak geser gini. Nah kan sudah batal 3 kali bergerak. Oh pas sama-sama batalnya saya mundur, tak dorong sekalian ini. Udah saya sholat sendiri, saya sholat sendiri, sudah selesai saya tanya, antum niat apa sih? Sholat kok nempel-nempelin kaki itu bagaimana? Loh Gus, kalau sholat itu softnya harus rapat, kalau tidak rapat nanti dimasukin setan. Loh setan melek sholat gak oleh, lu ya apa? Setan mau sholat gak boleh. Kalau nggak mau sholat disetan-setankan. Padahal yang namanya setan itu minal jinati wanas. Jadi lempar batu di Senayan berdasarkan ayat ini boleh. Saya tidak mengatakan halal atau wajib atau apa, boleh melempar. Sekalian ngaji terus, ini sudah jatahnya surga. Itu dulu kalau sahabat-sahabat Rasul itu saking rindunya kepada surga, kecepengin cepat mati. Nah kita beda, sudah miskin, makan nggak punya, kreditan bejibun, tapi nggak mau mati-mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar agak dingin sedikit, wong ini kan tidak ngaji kitab, jadi ngaji guyon ya toh. Kita selawatan ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasatanal kafi wajadnal kafi seneng ngafirke marang liyane kafir dewe gak dikateke yen isih kotor ati akale. Berapa menit Kiai? Kurang berapa menit? Saya ngajinya kurang berapa menit? Cukup? Alhamdulillah. Ini saya tambahkan supaya sampean paham. Dari NU bikin kebangsaan. NU itu adalah muaranya ke Wali Songo. Wali Songo adalah muaranya adalah perjanjian Madinah. Jadi negeri ini kenapa masih kuat? Karena bangsanya dulu yang ditegakkan. Yang membangun bangsanya adalah Nahdlatul Ulama. Nah sekarang ini pemimpinnya yang menjadi pemimpin nggak jelas semua. Yang ada di belakangnya
bakul dawet Jokowi, ya semuanya dulu mengkhianati Gus Dur. Yang ada di belakangnya Setiaki Prabowo dulu juga mengkhianati Gus Dur. Maka pilih orang. Tetap karena apa? Kaidah fikihnya mengatakan negeri ini dipimpin oleh orang jahat 1000 tahun lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Maka ketika Rasulullah meninggal, langsung sahabat Ansor melakukan sumpah baiat perebutan supaya ya dia menjadi ada pemimpinnya. Sayyidina Umar lah diangkat di Sakifah Bani Sa'idah. Tapi Sayyidina Umar merasa tidak pantas menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah sekarang dua orang, yang satu dulu pernah bersumpah, aku bersumpah melaksanakan amanat menjadi wali kota 5 tahun belum selesai, pindah. Aku bersumpah melaksanakan amanat 5 tahun belum selesai, nyalon presiden. Nanti presiden sudah jadi, ada peluang sekjen PBB, pindah. Ada pendaftaran dari langit, pendaftaran malaikat Jibril, pindah lagi. Nah orang kayak gini nih yang repot. Maka saya mohon maaf, saya kemana-mana kebetulan menenteramkan umat sampai di luar Jawa, nggak pernah berhenti sampai sekarang ini. Saya langsung terbang ke Bali. Jadi saya langsung dari sini langsung terbang ke Bali. Satu aja, dengarkan ulamamu, Kiai Uji. Nah, alternatifnya adalah, karena saya sahabatnya Prabowo, saya nyoblos Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di minggu ieu alhamdulillah urang katamuanku Gus Nuril. Nur rencanana sebenarnya mah Habib Lutfi, tetapi Habib Lutfi waktuna padat, insyaallah tetap badahana bakal hadir. Wallahu alam kumaha nyararana bae. Kurawa untung bae kapanggih hese atuh datang-datangnya ka dieu. Alhamdulillah. Gus Nuril adalah salah satu murid Gus Dur. Nyana boga pesantrenna 2. Satu di Jawa, kedua di Jakarta. Kunaon boga 2? Sebab pamajikanna ge 2. Jadi disesuaikan ku nyana. Lamun nyana kawin deui berarti pesantrenna 3. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih kene boga naon kitu tokoh anu berwawasan indah, berwawasan luas. Walaupun nyana memang kitu naon sering nyeleneh kos Gus Dur, emang murid dan nyana kan cadi turunin kabeh bangun ilmuna ieu ku Gus Dur. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Gus Dur murid-muridna loba, salah satuna ya anjeunna. Tetep orang diajak bersatu, tetap bangsa Indonesia, negara Indonesia geus kagok baheula karuhun urang milih negara demokrasi. Nu penting terpimpin demokrasi na aya filter urang omean. Departemen agamana muina geus anu teu bareresna atuh bui neangan deui nu pibuyeun deui supaya jadi deui. Dia agak nu teu dibui hese kuari mah dibararui bae. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi pengajian dina minggu ieu urang ditambahan ku wawasan-wawasan
di Gus Nuril nu insyaallah kebakal menyusul selanjutnya wallahu alam saha. Urang ingat-ingat bahwa malam Jumat adalah nisfu Sa'ban. Setelah eta urang ke pembahasan tentang pengajian biasa terakhir urang nyaritakeun hilal Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sallu wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin.